Musim sepak bola Eropa telah selesai, begitupun FIFA Matchday yang juga selesai beberapa hari yang lalu. Mungkin para pecinta sepak bola akan mengalihkan fokusnya pada turnamen Piala Dunia antar klub yang saat ini tengah berlangsung di Amerika. Selain Piala Dunia antar klub, nantinya para pecinta sepak bola juga akan mendapatkan hiburan, misalnya dengan digelarnya Piala Presiden yang rencananya akan dimulai bulan depan. Berbeda dengan edisi sebelumnya, tahun ini Piala Presiden akan kedatangan dua tim dari luar negeri. Tim itu adalah Port FC dan Oxford United. Berbagai persiapan pun terus dilakukan, termasuk jadwal dan venue pertandingan. Untuk venue-nya akan dimainkan di dua stadion, yakni Stadion GBK dan Sijalak Harupat. Hal inilah yang akhirnya membuat Ole Romani senang karena dirinya mendapatkan kesempatan untuk bermain di GBK lagi. Pemain berusia 24 tahun itu pun kemudian menceritakan betapa spesialnya bermain di stadion kebanggaan Indonesia tersebut. Dan untuk itu inilah cerita menjelang dimulainya Piala Presiden tahun ini. Ya, pada tahun ini PSSI akan kembali menggelar Piala Presiden. Ajang itu digunakan sebagai turnamen pramusim sebelum semua tim bermain di liganya masing-masing. Agar semakin menarik minat penonton, maka PSSI bersiap untuk mengundang beberapa tim luar negeri. Tim yang diundang adalah tim yang diperkuat oleh para pemain timnas. Misalnya adalah Oxford United, PEC Zwolle, Almere City, FC Dender, FC Twente, hingga Port FC. Dan semua tim tersebut siap mendapatkan surat dari PSSI. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PSSI, yakni Erick Thohir kepada media. PSSI sudah mengirimkan surat ke beberapa klub yang memiliki pemain Indonesia. Dari 6 surat, sepertinya 1 sudah direspon. 1 sudah respon, satunya lagi masih review, yang 2 masih diusahakan. Sementara Eropa belum keloyang dari Asia, kata Erick Thohir dikutip dari Skor ID. Dari semua tim yang mendapatkan undangan dari PSSI, ternyata yang bersedia bermain cuma 2 tim saja. Tim tersebut adalah Oxford United dan Port FC. Untuk Oxford, mereka diperkuat oleh 2 pemain Indonesia, yakni Ole Romani dan Marcelino Ferdinand. Sementara Port FC adalah tim yang diperkuat oleh Asnawi Mangkualam. 2 tim tadi akan bersaing dengan 4 tim asal Indonesia, yakni Persib Bandung, Dewa United, Arema FC, dan Indonesia All Star. Curhat oleh Romani soal atmosfer GBK. Dengan ikutnya Oxford United, itu berarti Ole Romani akan kembali bermain di GBK. Sebagai pemain timnas, GBK pastinya menjadi stadion yang tidak terlalu asing bagi pemain berusia 24 tahun tersebut. Itu terjadi karena Ole sudah bermain sebanyak 2 kali di stadion GBK dan semuanya bersama timnas Indonesia. Luar biasa lagi dari 2 pertandingan tersebut, Ole Romani berhasil mencetak 2 gol. Gol yang saat itu menjadi penentu kemenangan timnas Indonesia atas lawan-lawannya, yakni Bahrain dan Cina. Tak hanya memiliki kenangan indah, Ole Romani juga takjub atas atmosfer yang ditunjukkan oleh GBK. Atmosfer itulah yang membuat dirinya lebih bersemangat dan menurutnya jarang terjadi di Eropa. Maka dari itu, Ole Romani tak sabar untuk mengajak rekan-rekannya di Oxford untuk merasakan atmosfer GBK bersama-sama. Selain itu, Ole juga bisa memamerkan tradisi timnas yang biasanya dilakukan setelah pertandingan selesai. Suasananya luar biasa di sini dan apa yang dirasakan oleh orang-orang gak normal. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Segala sesuatu menunjukkan betapa besarnya sepak bola di sini. Dengan 70.000 orang di tribun, suasananya sangat meriah dalam arti yang baik. Kami melakukan penghormatan lapangan selama sekitar 30 hingga 45 menit menurut saya, kata Ole Romani pada media.
hadiah dan trofi Piala Presiden jadi sorotan. Meski hanya bertajuk turnamen pramusim, tapi panitia penyelenggara siap memberikan hadiah besar bagi tim yang berhasil meraih gelar juara. Tak main-main, nantinya tim juara akan mendapatkan hadiah senilai 5 miliar rupiah. Hal ini disampaikan langsung oleh Marwarar Sirait selaku ketua dari Piala Presiden tahun 2025. Tentu sebuah nilai yang sangat fantastis dan bisa menjadi modal bagi para peserta sebelum mereka bermain di kompetisi yang sesungguhnya. Hadiahnya juara 1 5 miliar rupiah, juara 2 3 miliar rupiah, juara 3 2 miliar rupiah, juara 4 1 miliar rupiah. Kata Marwarar Sirait dikutip dari Tempo. Tak hanya hadiah berupa uang, nantinya tim yang menjadi juara juga bakal mendapatkan trofi. Uniknya, trofi Piala Presiden tidak akan terbuat dari emas, perunggu, perak, maupun bahan logam lainnya, melainkan terbuat dari kayu jati. Hal ini sebelumnya sudah menjadi tradisi sejak awal digelarnya Piala Presiden beberapa tahun yang lalu. Tentu sebuah pengalaman baru yang bakal dirasakan oleh Oxford dan Port FC. Karena jika juara, mereka bakal mendapatkan trofi berbahan dasar kayu jati. Misi Arema FC di Piala Presiden tahun ini. Dari semua tim yang mendapatkan undangan, Arema FC menjadi tim yang cukup mengejutkan. Hal yang sangat wajar karena di Liga 1 musim lalu, Arema cuma finish di papan tengah dan gagal bersaing untuk menjadi juara. Namun PSSI ternyata memiliki alasan lain mengapa mereka mengundang Arema. Alasannya adalah karena tim asal Malang tersebut menjadi tim tersukses selama berlangsungnya Piala Presiden. Bagaimana tidak, karena sampai saat ini Singo Edan telah berhasil meraih 4 gelar Piala Presiden, masing-masing tahun 2017, 2019, 2022, dan 2024. Maka dari itu Arema bertekad untuk menambah koleksi gelar Piala Presiden tahun ini. Hal ini disampaikan langsung oleh Yusrinal selaku General Manager dari Arema FC. Kami telah memenangi 4 kali Piala Presiden dan sangat ingin menambah koleksi trofi tahun ini. Piala Presiden jadi momentum penting untuk mematangkan tim dan juga menyeleksi pemain muda yang bisa promosi ke skuad utama di Liga 1 musim depan, kata Yusrinal pada media. Untuk turnamennya sendiri rencananya akan dimulai pada tanggal 6 Juli mendatang. Laga antara Persib melawan Port FC bakal menjadi laga pembuka dan akan dimainkan di Stadion Sijalak Harupat. Kemudian disusul pertandingan antara Oxford melawan Liga Indonesia All-Star yang akan digelar di Stadion GBK. Untuk tim Liga Indonesia All-Star rencananya akan diperkuat oleh pemain lokal, sementara pemain asing tidak akan dilibatkan. Hal itu dilakukan agar para pemain lokal bisa mendapatkan pengalaman baru, apalagi lawan yang mereka hadapi adalah salah satu tim peserta Championship, kasta kedua dari sepak bola Inggris. Jadi itulah saat Ole tak sabar untuk kembali bermain di Stadion GBK bersama klubnya, yakni Oxford United.